Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Syafiq, mahasiswa Pendidikan Masyarakat, Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Saya akan mempresentasikan resensi buku yang sudah saya baca. Baiklah, kita masuk pada identitas buku. Judul buku Landasan Pendidikan, penulis Dr. Nurhuda MPD, desain cover Aditya Rendy T, tebal buku 246, ISBN 978 623 413 1512, penerbit Ahli Media Press, tahun terbit 2022. Inti sari buku. Bab 1. Pada bab 1, penulis membahas pengertian dan tujuan dari pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogie yang berarti bimbingan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan menjadi education yang berarti proses menggali potensi anak untuk berkembang. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, sehat, serta memiliki keterampilan. Pendidikan dirancang untuk memotivasi individu menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan. Bab 2. Manusia sebagai makhluk unik. Bab ini mengawali dengan menegaskan keunikan manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya. Kemampuan berpikir, berakal, dan berkreasi menjadi pembeda utama manusia. Pendidikan sebagai pengembangan potensi. Pendidikan dipandang sebagai proses yang sangat penting dalam mengembangkan potensi manusia secara utuh. Melalui pendidikan, manusia dapat mencapai kesempurnaan sebagai makhluk Tuhan. Hakikat manusia. Penulis mendeskripsikan hakikat manusia sebagai makhluk berakal budi yang memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang. Hakikat dan teori pendidikan. Bab ini menghubungkan antara hakikat manusia dengan teori pendidikan. Pendidikan dilihat sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi manusia berdasarkan kondisi individu dan lingkungannya. Hubungan manusia dan pendidikan. Terdapat hubungan yang erat antara hakikat manusia dan pendidikan. Manusia memiliki potensi untuk dididik dan sekaligus menjadi pendidik. Bab 3. Bab ini mengawali dengan membahas dua sudut pandang utama dalam memahami hakikat pendidikan, yaitu pendekatan epistemologis dan ontologis. Selanjutnya, penulis menyajikan berbagai pendekatan reduksionisme yang sering digunakan dalam ilmu pendidikan. Pendekatan-pendekatan ini mencoba menjelaskan pendidikan dari sudut pandang yang lebih spesifik seperti pedagogis, filosofis, religius, psikologis, dan lain-lain. Penulis menawarkan pendekatan holistik integratif sebagai alternatif dari pendekatan-pendekatan reduksionisme. Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat pendidikan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua aspek kehidupan peserta didik termasuk aspek sosial budaya dan spiritual. Bab 4. Bab ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik individu. Ilmu pendidikan berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan bahkan mengendalikan berbagai fenomena pendidikan. Bab ini juga menyoroti sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di mana filsafat awalnya menjadi induk dari semua ilmu. Bab 5. Bab ini mengawali dengan memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan landasan dalam konteks pendidikan. Landasan di sini diartikan sebagai dasar atau fondasi yang menjadi tumpuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Penulis kemudian menguraikan berbagai jenis landasan yang mempengaruhi pendidikan seperti landasan hukum, landasan sejarah, landasan sosial budaya, landasan psikologi, landasan ekonomi. Bab 6. Bab ini membahas aliran-aliran klasik seperti empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Aliran-aliran ini membentuk dasar pemikiran tentang pendidikan di masa lalu. Aliran-aliran baru seperti fungsionalisme yang muncul sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Aliran ini menekankan pentingnya pendidikan dalam mempertahankan tatanan sosial. Selain aliran, bab ini juga membahas gerakan-gerakan baru dalam pendidikan, seperti pengajaran alam sekitar. Gerakan ini bertujuan untuk mendekatkan anak dengan lingkungannya.
Bab 7. Penulis membahas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penulis melakukan kajian mendalam terhadap undang-undang ini dari berbagai aspek, mulai dari proses pembentukan, isi, hingga implementasi dan prospek ke depannya. Bab 8. Bab ini mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam pendidikan di Indonesia, seperti rendahnya mutu pendidikan, efisiensi yang kurang, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Penulis menyajikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, antara lain seleksi yang lebih rasional, pengembangan tenaga pendidikan, penyempurnaan kurikulum, dan lain-lain. Bab 9. Penulis memberikan definisi yang jelas tentang apa itu lembaga pendidikan, yaitu suatu badan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan juga lembaga dibagi menjadi beberapa jenis seperti lembaga pendidikan informal dan pendidikan formal. Bab 10. Bab ini menghubungkan tujuan pembangunan nasional dengan tujuan pendidikan. Keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Penulis menekankan bahwa pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan, meskipun dampaknya mungkin tidak terlihat secara instan. Bab 11. Bab ini menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses transfer nilai dan norma dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Penulis membahas tentang tahapan perkembangan sosial individu dan bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan tersebut. Bab ini mengidentifikasi karakteristik perkembangan sosial pada anak, remaja, dan dewasa. Penulis menjelaskan bagaimana perkembangan sosial mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, buku ini umumnya memberikan gambaran yang komprehensif tentang dasar-dasar pendidikan, mulai dari konsep pendidikan itu sendiri, tujuan pendidikan, hingga berbagai faktor yang mempengaruhinya. Bahasa yang digunakan cenderung sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk berbagai kalangan pembaca, termasuk mahasiswa, pendidik, dan masyarakat umum yang tertarik dengan dunia pendidikan. Dan kekurangannya, beberapa bagian terlalu banyak membahas teori-teori pendidikan, sehingga kurang memberikan contoh-contoh konkret atau implikasi praktis. Baiklah teman-teman, itulah resensi buku dari buku Landasan Pendidikan karya Nur Huda. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih.